Rally Based Drop. Itu adalah 3 kata ajaib pada teknik trading supply and demand yang digunakan trader profesional agar tidak kehilangan momentum entry terbaik yang tidak setiap saat terjadi di market. Di materi ini saya akan share cara yang unik dan otomatis bagaimana kita menandai area-area rally based drop tersebut sehingga trading kalian menjadi jauh lebih efektif dan menghemat banyak waktu. Tonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. No mentor, no class, no ribet. Pada TradingView, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja Rally Based Drop Signals, maka akan muncul nama indikatornya Rally Based Drop Signals yang dikoding oleh LuxAlgo. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTraders, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini dibangun atas konsep supply and demand, rally, base, dan drop untuk membaca struktur harga. Ia menyoroti bar atau candle sebagai rally, drop, atau base, serta mendeteksi urutan atau sequence pola yang dibentuk oleh candle-candle tersebut. Berikut ini adalah klasifikasi candle untuk memahami pola supply and demand yang terbentuk. Rally adalah 2 atau lebih candle bullish yang berurutan, yang artinya buyer sedang dominan. Drop adalah 2 atau lebih candle bearish yang berurutan, yang artinya seller sedang dominan. Sedangkan base adalah 1 candle bullish atau bearish yang memutus tren sebelumnya, yang biasanya menunjukkan kondisi market yang belum jelas arahnya. Ada 2 tipe sinyal pada indikator ini. Tipe sinyal yang pertama adalah reversal atau pembalikan arah yang terdiri dari pola RBD atau rally based drop dan pola DBR atau drop based rally. Tipe sinyal yang kedua adalah kelanjutan yang terdiri dari pola RBR atau rally based rally dan pola DBD atau drop based drop. Agar lebih mudah dipahami, saya kategorikan tipe sinyalnya berdasarkan arahnya. Ada 2 sinyal bullish, yaitu DBR atau drop based rally dan RBR atau rally based rally. Selanjutnya ada 2 sinyal bearish, yaitu RBD atau rally based drop dan DBD atau drop based drop. Sekarang kita masuk ke detail strateginya berupa tutorial lengkap di mana entry, stop loss, dan targetnya menggunakan keempat pola supply and demand ini. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Pada materi ini saya menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi teknik ini pada prinsipnya bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja SMA, maka akan muncul nama indikatornya moving average simple. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, saya akan ubah lengthnya dari 9 menjadi 50. Kemudian pada tab stylenya, agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Ini adalah settingan final kita untuk strategi kali ini. Ada 2 indikator yang kita gunakan. Pertama adalah indikator rally based drop signals yang berfungsi untuk menentukan entry, stop loss, dan targetnya. Kedua adalah indikator SMA 50 yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi, menghilangkan false signal, dan menjaga kita dari overtrade. Kita masuk ke varian buy yang pertama. Ada 2 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50, dan yang kedua muncul pola DBR atau drop based rally.
Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul tag DBR dengan panah hijau ini yang mengindikasikan harga telah mengalami fase koreksi bearish dan konsolidasi sehingga sekarang telah siap untuk naik kembali ke atas. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian buy yang kedua. Ada dua kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, harga bergerak di atas SMA 50 dan yang kedua muncul pola RBR atau rally base rally. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 50 yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul tag RBR dengan panah hijau ini yang mengindikasikan sebuah fase bullish yang kuat, di mana setelah momentum bullish harga hanya berhenti sejenak untuk konsolidasi sebelum bersiap melanjutkan momentum bullish ke atas. Perhatikan di bawah ini ada sinyal bullish lain yaitu pola DBR atau drop base rally, akan tetapi di sini kita tidak ambil sinyal buy-nya karena ketika terjadi harga masih bergerak di bawah SMA 50-nya. Jadi meskipun kalau kita ambil sinyal buy-nya ini kita akan profit, akan tetapi penting bagi kita untuk disiplin dengan trading rules yang kita buat sendiri, kecuali kalau Anda menggunakan indikator RBD signals ini sebagai indikator tunggal. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini. Nah, di sini kita mengalami keadaan yang cukup unik. Kenapa? Karena swing low-nya itu dia paling dekat itu di sini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita taruh SL-nya di sini maka terlalu lebar SL-nya. Jadi menurut saya dalam kondisi seperti ini kita itu cukup meletakkan stop loss kita itu di low dari 1 atau 2 candle sebelum sinyalnya ini. Ya, jadi kita taruh aja SL-nya itu di sekitar sini ya teman-teman dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian sell yang pertama. Ada dua kriteria untuk sell setup-nya. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua muncul pola RBD atau rally base drop. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga sedang bergerak di bawah SMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul pola RBD-nya dengan panah merah ini yang mengindikasikan harga sudah mengalami fase koreksi bullish dan konsolidasi dan sudah siap melanjutkan tren bearish-nya ke bawah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Untuk varian sell yang kedua juga ada dua kriteria. Pertama, harga bergerak di bawah SMA 50 dan yang kedua muncul pola DBD atau drop base drop. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat harga memang sedang bergerak di bawah SMA 50-nya yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua, kita melihat sudah muncul pola DBD-nya dengan panah merah ini. Entry sell kita letakkan di next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high-nya yang ini. Kenapa? Karena swing high-nya yang ini dia mungkin terlalu pendek jaraknya dengan entry-nya. Jadi kita harus make sense juga, harus masuk akal juga, jangan sampai jaraknya itu terlalu pendek. Jadi kita taruh aja stop loss-nya sedikit di atas swing high-nya yang ini ya teman-teman dengan menggunakan risk reward ratio 1:2 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!